Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung di Daras Community kembali ya, acara diskusi buku yang kita rintis sejak tahun lalu. Ceritanya udah setahun, padahal belum setahun banget sih ya. Jadi ini insya Allah kita akan coba rutinkan adakan diskusi buku. Kebetulan malam ini yang akan membahas buku adalah penulisnya sendiri ya. Jadi infonya sudah kita berikan di grup, penulisnya sendiri akan bahas bukunya. Jadi terbuka ya komunitas ini untuk dua macam pembicara, berarti narasumber, satu penulis buku sendiri nanti boleh diajukan atau buku yang sedang dibaca, nggak harus jadi sebagai penulis ya. Nah, idenya adalah bagaimana mengajak orang-orang untuk membaca buku. Moga-moga nanti saya nggak tahu ini masih terus nih bukunya masih ada apa enggak, nanti kita dengarkan saja. Kadang soalnya stoknya suka habis dia nih ya kan. Jadi kalau nanti kita dengarkan kisah bukunya seperti apa, manfaatnya bagaimana gitu ya. Yang jelas malam ini kita akan terhipnotis kayaknya. Yes. Oke, masih terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Teddy gimana kabarnya? Lama tidak jumpa. Kita sebenarnya udah lama sekali kalau jumpa langsung ya. Lama terakhir Jogja. Oh iya, Jogja Aku ya. nyusup itu acara apa? PG ya kalau nggak salah itu. Practice group ya. Oh iya 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 iya. Nggak nyusup lah. Itu memang terbuka aja ya. Ya, masih terus ini salah seorang pembelajar praktisi neurolinguistic programming, hipnosis, hipnoterapi juga, trainer juga yang sangat rajin membaca dan menulis ya. Jadi produktif. Nanti kita akan dengarkan karyanya yang saya nggak tahu. Kayaknya yang pertama ya, masih terus ya. Ini yang kedua, Mas. Kedua malah ya. Ini buku kedua. Ya, yuk kita dengarkan aja langsung kan, masih terus. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya seneng seneng banget ya. Kemarin lalu waktu 2 minggu yang lalu kayaknya Mas Teddy itu ngechat saya kayak diminta untuk sharing di Daras Community gitu. Wah, apa itu? Tak lihat langsung browsing. Wah, ini menarik ini. Orang-orang yang suka membaca ternyata. Mungkin komunitas sejenis kayak gini ada lah ya di beberapa tempat. Cuma kalau memang yang digagas sama teman-teman sendiri kayaknya baru sedikit nih. Ya, Oke. Tapi kalau yang digagas sama teman-teman sendiri kayaknya belum belum banyak gitu loh. Nah, kebetulan kayaknya ini Mas Teddy nih penggagasnya. Oke lah, siap nih gitu loh. Kebetulan juga nulis juga lah gitu. Jadi makanya kemarin waktu ditanya buku apa ya yang mau dibedah gitu kan tentang self improvement aja gitu. Ya udah buku sendiri aja lah. Bukan bukan karena narsis ya, tapi karena memang karena memang kayaknya ini masih relevan dipakai sampai hmm. sekarang Mas Teddy gitu. Ya, ya, ya. Dan alhamdulillah baru minggu kemarin turun royaltinya juga. Wih, Saya cantik, kayaknya saya cantik. gede nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya kalau royalti kan setahun 2 kali ya, setahun 2 kali Mas. Hmm. Nah, setahun 2 kali. Jadi oke, ini buku ini sebenarnya itu bisa dikatakan penebusan dosa Mas. Wih, lemusan dosa ngeri Iya. kali istilahnya nih. Jadi buku pertama kan mana ya? Bentar. Buku pertama kan ini The Miracle Hmm. of Conversational Hypnosis gitu. Ya. Nah, jadi sebelum bahas ini sejarahnya dulu ke sini dulu aja Mas. Hmm. Waktu nulis buku ini dulu, bikin draftnya, ya, bikin naskahnya, terus diskusi sama almarhum Pak Ian waktu itu. Pak Yanurindra ya. Iya, aku kirim tuh, Pak, aku nulis buku ini Pak gitu. Ini buku yang pertama itu sekitar tahun 2011 Mas. Aku Hmm. nulisnya itu. Itu baru baru hangat-hangatnya kan berkembang conversational hypnosis gitu. Tapi dulu kan waktu itu yang bisa kita anggap tokoh itu kan Pak Roni ya. Pak Roni Nono Pak Dirjo. Roni ya. Jadi dengan entah dengan apa istilah, dengan keluguanku saat itu Mas, Hmm. aku mendobrak itu semua. Pokoknya aku harus maju juga gitu loh. Aku juga pengen punya branding di conversational hypnosis Ya. karena aku melihat satu hal yang berbeda.
dari conversational hypnosis gitu. Karena setelah belajar hipnosis, hipnoterapi kan biasanya kita mikir what next gitu. Apalagi mungkin ya ke Ericksonian. Nah, gitu larinya ke situ. Iya. Nah, terus ternyata setelah nyalamin lagi ketemulah ada conversational hypnosis nih, hipnosis percakapan gitu. Apa ini? Dia belajar, ngulik banyak di situ. Buku ini naskahnya kirimin ke Pak Ian waktu itu. Ada pertanyaan yang menarik dari Pak Ian yang itu akhirnya kayak buat aku kayak ngerefleksi diri gitu, Mas. Pak Ian tanyanya sederhana. Kan kalau aku ngobrol sama Pak Ian pakai bahasa Jawa kan. Ini tak terjemahin, teman-teman. Pak Ian bilang gini waktu itu, Mas. Terus lek semisal kamu nulis iki, terus mbuh sok kapan? Kamu ndelok buku iki koyo gilani. Nah, katanya gitu. Terus kalau satu saat kamu udah selesai nulis buku ini, ya, terus kamu ngelihat lagi, kamu baca buku ini, terus ini kayak kamu anggap tuh hal yang menjijikkan gitu. Gimana gitu? Ya nggak apa-apa, Pak. Lah kenapa gitu? Ya karena aku pengen nulis gitu. Oke, apa alasanmu nulis ini? Seenggaknya ada dua, Pak. Aku nulis itu. Waktu itu, Mas. Yang pertama itu buat personal branding, Pak. Oke, HP. Yang kedua, duit, Pak. Jadi yang pertama untuk branding, yang kedua duit gitu. Oke, nah terus Pak Ian ngasih alasan yang ketiga gitu loh. Makanya sebenarnya istilah kristalisasi pengetahuan itu aku dapat dari Pak Ian. Terminologi itu tuh aku dapat dari Pak Ian. Makanya itu sering aku pakai. Sebenarnya itu kalau kamu nulis buku terus itu bisa jadi kristalisasi pemahamanmu terhadap satu bidang gitu. Oke Pak, masuk. Nah, itu masuk poin yang ketiga gitu kan. Dan ternyata benar Mas. Akhirnya 2012 ini selesai, ini terbit dan sempat ini yang mana? Ini mengacu ke yang pertama atau kedua? Sorry, yang ini yang pertama. Oh itu ya. Nah, ini terbit, terus sempat aku jual juga waktu di acara Indonesia Hypnosis Summit tahun 2012 sama Indonesia NLP Summit, itu juga ada buku ini aku jual ini. Terus di IHS itu juga aku ngebahas tentang conversational hypnosis, tapi saat itu aku bahasnya covert hypnosemantik. Oh, judulnya harus dibuat menarik, Mas. Harus karena saingannya senior-senior. Clickbait, harus clickbait. Saingannya senior-senior, Mas. Waktu IHS dulu itu kan kelasnya kan paralel ya. Kelasku itu, sesiku itu bareng sama Pak Adiwe Gunawan. Itu sempat kayak hopeless, Mas. Kira-kira ada nggak ya orang yang datang ke ruanganku? Tapi alhamdulillah penuh Mas di waktu itu. Ya udah RPD gitu kan. Terus bener Mas, waktu berjalan gitu kan. Terus aku nulis buku ini tahun berapa ya? Lupa ya. Ini terbit pertama itu, ini cetakan pertama ini. Cetakan pertama 2016 Mas. Udah lama juga ya. 2016. Ini sekarang sudah cetakan keempat insya Allah. Udah cetakan keempat. Tapi ini yang aku punya cetakan pertama, tapi memang nggak ada edisi revisi karena memang aku pengen ngerevisi buku ini nanti di tahun kalian ini. Ya. Insya Allah di tahun ini. Nah, setelah ini jalan gitu kan, ngebaca lagi kayak kok gini banget sih ya. Menjijikan tadi ya. Ternyata bener makanya Pak Ian, kayak geli-geli gimana gitu loh. Kok gini banget ya tulisan gitu. Tapi nggak apa-apa. Dari situ aku juga akhirnya kayak ngerasa bahwa alhamdulillah ternyata pemahamanku berkembang, bertambah gitu kan. Oke, akhirnya makanya ini aku sebut sebagai buku untuk penebusan dosa di buku yang pertama, Mas. Gitu. Okay. Cuma vibes-nya di tahun-tahun awal aku tuh belajar NLP dan hipnosis itu masih aku ngerasa kayak kuat di dark side-nya aku, Mas. Sisi gelapku itu kan aku tuh pengen bisa nguasain orang, mempengaruhi orang, itu. Jadi sisi gelapku tuh dulu aku belajar hipnosis dan NLP untuk itu, Mas. Nah, sedikit cerita lagi kenapa itu bisa terjadi dan belum banyak yang tahu, Mas Teddy. Aku dari SD sampai SMP itu korban bully, Mas. Bulinya aku itu dikucilkan, Mas. Jadi bukan diejek, di fisik atau verbal enggak, tapi aku dikucilkan saat itu. Sehingga mungkin itu yang membuat Idrus yang dulu itu ngerasa kayak aku harus punya power untuk bisa
menggait banyak orang untuk Hmm. menjadi followerku, gitu Iya, Mas. iya, 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 iya. Iya, Nah, iya. akhirnya, Nanti boleh cerita sedikit mungkin ya hipnosis itu apa? Karena mungkin juga nah, ada yang awam di sini ya. Jadi sehingga kok boleh. akhirnya jadi persuasion segala gitu ya. Iya, Hmm. oke. Tapi Nah, sisi gelapnya sih udah lewat insya Allah. Jadi alhamdulillah, ini aman insya ya. Allah Nggak usah aman. khawatir. Nah, justru sekarang kalau ngebaca buku ini lagi, Mas, itu masih vibes-nya itu masih terasa gitu loh. Ah. Vibes-nya itu masih vibes yang manipulasi, bukan yang murni Hmm. persuasi gitu loh. Ya, 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 ya. Nah, Oke. jadi yang melatar belakangnya itu sebenarnya. Nah, buku ini sebenarnya sebagai bentuk apa ya? eh, Rasa kekurang puasanku, Mas, terhadap dunia Hmm. hipnosis yang saat itu berada di Indonesia. Aku saat itu ngelihat hipnosis itu berkembangnya hanya untuk stage, hiburan, gitu Pertunjukan kan, ya. pertunjukan gitu. Hmm. Aku pun dulunya juga orang panggung, Mas. Cuma kalau aku ngerasa hipnosis hanya digunakan seperti itu aja kok kayaknya kurang sih ya gitu loh. Hmm. Makanya aku mencoba bagaimana mentransformasikan hipnosis ini menjadi satu hal yang lebih aplikatif yang semua orang itu Hmm. bisa belajar gitu loh. Hmm. Dalam keseharian, bukan hanya dalam konteks untuk hiburan aja. Hmm. Nah, hipnosis sendiri itu kan memang dari dulu aku belajar sampai saat ini pun insya Allah masih nggak berubah, Mas. Maksudnya dari yang aku pahami itu yaitu hanya alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi agar pesan kita itu bisa nyampe ke pikiran bawah sadarnya orang lain. Hmm. Nah, itu juga dibahas di sini, Mas, tentang definisi hipnosis secara sederhana. Karena memang hipnosis, kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, hipnosis sebenarnya adalah fenomena yang alamiah ya. Setiap hari itu kita pasti masuk dalam kondisi hipnosis, dalam kondisi trance istilahnya. Hanya mungkin temanya yang beda-beda, ganti-ganti gitu loh. Kita bergeser dari tema trans satu ke tema trans yang berikutnya gitu kan. Nah, beberapa keadaan trans itu saat kita berada dalam keadaan hipnosis itu ternyata itu bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan komunikasi yang lebih persuasif. Hmm. Nah, dari situ makanya aku ingin membuat hipnosis ini menjadi lebih persuasif, maksudnya menjadi lebih komunikatif dan persuasif, lahirlah hypnotic persuasion. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya ada aplikasi hipnosis untuk mempersuasi orang gitu loh. Oke. Tuh. Yes, yes, yes. Jadi hipnosis sendiri fenomena alamiah ya, yang Alamiah. sering terjadi ya. Kita sering hipnosis kan kalau di TV-TV kan kayak nyuruh orang tidur gitu ya, Iya, bisa diapa-apain gitu ya. betul. Iya, berarti tapi di sini dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Gimana tuh kira-kira? Coba, monggo-monggo Hmm. dijelasin. Jadi kita mulai masuk ke pembahasan buku ini, Mas. Jadi di awal itu aku ngebahas tentang fenomena pikiran sadar dan bawah sadar, Hmm. conscious sama subconscious mind. Fokus. Gitu loh. Jadi itu kan sebuah pemodelan dalam dunia psikologi atau mungkin kita anggap juga bisa sebagai sebuah metafora Hmm. untuk menjelaskan pikiran manusia itu bekerjanya seperti apa sih, Hmm. beroperasinya seperti apa gitu loh. Nah, hipnosis sendiri itu kan memang punya manfaat untuk dalam tanda kutip ya, melemahkan pikiran sadar. Jadi membuat Hmm. pikiran sadarnya itu nggak terlalu aktif. Sehingga pikiran bawah sadarnya menjadi lebih aktif. Nah, kenapa pikiran sadar ini perlu diistirahatkan? Karena pikiran sadar sendiri itu kan sebagai pikiran yang punya fungsi itu untuk menganalisa, Hmm. mengkritisi gitu kan. Nah, kalau kita mau ngasih pesan, kita mau ngasih nasihat, kita mau ngasih instruksi, seringkali itu tertolak oleh pikiran sadar. Sehingga Hmm. pesan yang kita masukkan ke dalam diri orang lain itu perlu proses untuk mengistirahatkan pikiran sadarnya dulu, sehingga pesan itu bisa masuk ke bawah sadar. Nah, pertanyaannya, kenapa kok perlu bawah sadar? Nah, bawah sadar itu ternyata punya dominasi yang lebih besar Hmm. dalam kehidupan kita. Jadi, sederhananya gini, setiap hari kan kita beraktivitas seringkali tidak kita sadari. Hmm. Segala hal yang terjadi secara otomatis itu dianggap sebagai peran dari pikiran bawah sadar. Ya. Jadi ya kalau kita nggak perlu
ketika melakukannya itu nggak perlu berpikir harus mengurutkan langkah-langkahnya gimana, dan itu terjadi secara otomatis lah. Itu adalah peran dari pikiran bawah sadar. Nah, Oke. pesan itu perlu masuk ke dalam pikiran bawah sadar dengan harapan ketika pesan itu masuk ke bawah sadar itu akan lebih mudah menggerakkan orang, Mas. Hmm. Itu. Jadi tujuan menggunakan hipnosis secara umum sebenarnya untuk itu. Cuma kalau di dalam buku ini nantinya saya jelaskan tentang bagaimana ketika itu digunakan dalam hal yang lebih konversasional, yang lebih kayak ngobrol aja gitu kan. Kan nggak mungkin nih semisal kita jualan, kita sebagai seorang marketing, kita sebagai seorang sales gitu kan. Oke Bapak, lihat mata saya, tidur. Ketika Anda membuka mata nanti ya, Anda akan membeli produk saya sebanyak-banyaknya, kan nggak mungkin kayak gitu. Langsung Nah, ditangkap itu yang security ya. itu nggak mungkin bisa dilakukan sama hipnosis klasik gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi yang kita manfaatkan nanti itu adalah fenomena bawah sadar dalam keseharian itu kayak gimana sih, pada saat kapan nanti kita bisa mendeteksi bahwa oh pada saat ini tuh pikiran bawah sadar tuh cenderung lebih dominan. Oh. Wah, jadi menarik nih. Emang emang kira-kira gimana caranya ya? Kalau karena mungkin yang awam kan selama ini taunya nonton di TV ya, dulu suka ada Iya. tayangan stage hypnosis kan. Heeh. Nah, sementara nih Idrus bilang di bukunya bahwa nggak harus kayak gitu, bahkan nggak mungkin kayak gitu ya kalau kita mau pakai Heeh. indipso. Tapi gimana tuh kok contohnya misalnya? Oke, jadi yang saya tahu deh Mas bahwa Hmm. kata-kata itu kan ketika didesain, ketika Hmm. kita tahu polanya, ketika kita tahu strukturnya, itu kan bisa menggerakkan orang tuh. Ya. Oke. Jadi pertama yang perlu kita ketahui tadi, yang pertama udah tentang konsep pikiran. Hmm. Yang kedua bahwa kata-kata itu ketika didesain sedemikian rupa itu bisa menggerakkan orang. Nah, termasuk sebenarnya gini, kalau yang kita lihat di TV-TV itu kan tetap itu adalah rangkaian kata, rangkaian sugesti gitu kan. Cuma memang dikondisikan orangnya tuh seolah-olah tidur, seperti tidur atau menyerupai tidur gitu kan. Nah, dalam hypnotic persuasion itu lebih kepada kita memanfaatkan fenomena alamiahnya orang gitu loh. Jadi kita justru belajar membaca orang terlebih dahulu sebelum kita masukin pesan. Gitu. Jadi kita belajar tentang bagaimana, kalau istilahnya adalah kalibrasi ya, kita mengkalibrasi, kita menilai, kita mengukur, kita mengamati, gitu kan. Pada saat kapan sih orang tuh bisa enjoy sama kita, secara nonverbalnya apa yang muncul di sana, itu yang kita baca Mas. Nah pada saat itu kita tahu bahwa oh ini udah connect nih, udah klik, oh dia udah open sekarang, oh dia udah ngetrend sama aku. Nah pada saat itulah kita bisa menggunakan struktur kata-kata tadi itu untuk dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar. Atau sebaliknya, kata-kata yang kita pakai itu bisa untuk mengaktifkan bawah sadarnya mitra bicara gitu. Oke. Oke, kira-kira kalau di bukunya Mas Idrus, struktur bukunya gimana nih Mas? Kalau kita biar biar agak apa namanya terbayang ya kalau teman-teman nanti baca. Ini masih ada di pasaran nggak sih? Apa Masih nunggu di cetakan baru? Gramet, masih Oh, di Gramet bahkan. di Gramet masih, iya. Wis, canggih. Bukuku aja udah nggak ada di Gramet ya. Masa Mas? Nggak ada udah. Nggak laku di Gramet kayaknya. Nah, buku-buku yang manipulatif itu kayaknya masih laku. Ya, berarti hati-hati kalau nanti direvisi jadi kurang manipulatif malah nggak laku. Iya, makanya kadang hal kayak gitu malah yang laku kan susah ya. Kita mau jujur gitu kan, mau lebih lebih memberdayakan agak susah gitu. Ah, iya, iya. Jadi di bab 1 itu Mas, aku ngebahas tentang komunikasi bawah sadar. Ya. Jadi di awal kita ngebahas tentang pikiran manusia, peranan pikiran manusia dalam komunikasi gitu kan. Kan pasti Strukturnya ya. ya, terus ada tips untuk mendekati pikiran bawah sadar. Terus mengubah suasana hati. Jadi ini memang sudah sangat diwarnai dengan NLP Mas, buku ini Mas. Ya, terus menangkap proyeksi pikiran bawah sadar. Nah, ini yang aku bilang tadi Mas. Jadi kalau orang udah interest sama kita, dia sudah open sama kita, itu akan diproyeksikan melalui bahasa tubuhnya gitu. Oke. Terus yang berikutnya di bab 1 di pembahasan terakhir tuh menggerakkan pikiran orang lain.
Oke. Terus di bab kedua itu aku ngebahas tentang menciptakan ketertarikan. Wih, Iya. Jadi gimana nih? nge-track orang itu gimana sih? Itu. Terus, cuma ini memang kan ya balik lagi Mas, kalau di buku kan nggak mungkin kita, kalau aku ya, Heeh. aku nggak di brawl semua gitu, nggak. Hmm. Cuma yang praktis-praktisnya aja gitu Ya. kan. Terus di bab 2 ini, nah ini aku masih menggunakan kata manipulasi di sini Mas, Hmm. manipulasi pikiran gitu ya. Terus ada juga pola kalimat manipulatif gitu itu. Oke. Padahal itu kan sebenarnya pola bahasa hipnotik ya, Hmm. yang dimodel dari salah satu tokoh hipnoterapi modern yaitu Hmm. Milton Helen Erickson gitu. Ini ada sekitar 6 pola yang aku pakai, Hmm. Mas. Jadi aku sendiri kalau sekarang ngebacanya kayak iya gitu maksudnya kayak geli-geli gimana gitu. Di bagian mana? Di bagian mana kok merasa Ya begitu? kata manipulatif ini loh, kayak kayak Hmm. apa ya? Kayak nggak jujur gitu loh akhirnya. Kayak nggak tulus gitu rasanya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini aku bersyukur dengan ngebaca buku ini lagi, artinya alhamdulillah aku sudah berkembang gitu loh. Tapi kenapa Mas itu kalau kok jadi apa namanya? Geli terus habis itu berkembang itu karena ada apa? Ada pemahaman baru atau gimana dari buku Iya, ini? ada Dari pemahaman baru, sekarang. Mas. Gimana gimana? Benar. Gimana? Jadi gini ya, kalau memang manipulasi itu kan satu hal yang cenderung terlihat keren gitu loh, Mas. Hmm. Bagi sebagian orang, ya kan. Kayak bisa menguasain orang gitu, gerakin orang itu kayak menjadi kemampuan mistis yang luar biasa gitu. Hmm. Tapi setelah belajar makin banyak, baca makin banyak, ternyata manipulasi itu nggak baik, Mas, menurutku yang sekarang gitu loh. Karena manipulasi itu kan aku win, kamu lose, kamu lost gitu. Kepentingan orang jadi tidak terlalu diperhitungkan ya di dalam Betul. dalam Yang penting aku menang. yang penting aku laku ya. Yang penting aku laku, aku unggul, aku menang, aku lebih lebih pokoknya gitu. Nah, Jadi seolah seperti menghalalkan berbagai macam cara agar aku itu menang gitu loh. Tapi ya Idrus yang dulu kayak gitu, Mas. karena sering dibully tadi itu ya. Iya, ada hal itunya gitu kan. Nah, Terus kalau persuasi itu kan lebih halus ya Mas ya. mm-mm. Maksudnya sama-sama halus sih Mas ya. Sama-sama halus. Antara manipulasi pun juga kadang orang nggak sadar kok dimanipulasi gitu kan. Ya ini Nah, lagi cuma ngetren kan? Apa? iya, Apa tuh? Broken string. Ya. broken string, iya itu. Kita sempat ngobrol sama Mas Hendri juga itu. Katanya ini Mas Idrus banget, cari. Wah kurang ajar ya Mas Hendri. Iya, 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 iya. Oke, itu tuh. Nah, kalau persuasi itu menurutku yang sekarang Mas itu lebih lebih jujur Mas. Hmm. Persuasi lebih jujur, lebih sama-sama win di sana, Mm-mm. nggak ada yang dirugikan gitu loh, sama-sama tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi lebih kayak Mm-mm. ya jujur, baik gitu loh Mas. Jadi Mm-mm. nilai kebaikannya itu lebih kuat dibandingkan manipulasi gitu. Jadi yang bikin aku geli itu itunya sebenarnya. Apa Ternyata aku ya? dulu gini ya. Apa ya? Intensinya mungkin ya, intensi awalnya ya. Betul, betul. Hmm. Intensinya, niatannya beda Mas gitu. Oke. Tapi apakah intensi itu nanti kemudian membuat teknik persuasinya juga jadi berubah? Kalau tekniknya nggak berubah, Mas. Aku sempat punya pemikiran gini, Mas tadi. Manipulasi dan persuasi itu ya seperti uang koin lah, Mas. Hmm. Dua sisi gitu loh. Kita bisa menggunakan teknik persuasi untuk manipulasi, bisa gitu loh. Mm-mm. Bisa aja gitu. Maka tergantung niatannya. Aku sering sering ngobrol sama beberapa temanku juga. Kenapa kok walaupun sekarang ini aku didorong lagi untuk ngajar lagi, Mas, Mm-mm. tentang conversational hypnosis gitu kan. Mm-mm. Karena aku punya apa ya worry itu gini, nanti kalau ini disalahgunain orang gimana ya gitu. Nah, oke. Itu ada masih ada worry di situ Mas Mm-mm. gitu. Makanya di bukuku yang ke keenam ini, enam Maksudnya yang belum terbit kan yang keenam tuh? nanti ya. Itu untuk penebusan dosa dari buku ini Mas. Iya, 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 iya. Itu Antidot lo ya, antidot ya. bener, itu aku ngebahas tentang intention di sana soalnya Mas. Tentang Oke. intention. Itu yang membedakan Mas pada akhirnya. Apa misalnya? Terus intensi yang membuat
teknik persuasi yang sama itu menjadi Hmm. lebih apa ya, lebih baik lah gitu ya. Kalau Oke. kalau mau dibandingkan baik dan buruk ya. Hmm. Ini Hmm. bercermin di aku aja Mas ya, yang karena aku pernah mengalami itu ya, karena aku pernah mengalami itu. Kalau kalau intentionnya gini Mas, aku harus menang. Itu yang pertama ya, yang Iya, yang aku harus manipulatif menang. ya. Iya, Hmm. aku nggak mau kalah, nggak mau rugi gitu. Hmm. Tapi kalau persuasi beda gitu loh. Jadi mikirnya bukan rugi, aku untung tapi lebih sedikit nggak apa-apa. Gitu Mas. Oh. Aku Aku pikir masih dapat kok walau sedikit gitu. aku pikir malah aku pengen menang tapi dengan cara yang orang lain juga menang gitu, bukan gitu ya? Loh iya, padahalnya itu juga. Hmm. Padahalnya itu. Aku win, kamu win gitu. Wow, jadi seven habit ini ya. Ting Ah, win-win ada ya. ya? Win-win ada Mas ya? Ting win-win habit 4 itu. Oh, Mm-mm. iya 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 iya. Itu. Oke. Intensinya gesernya ke situ, Intensinya Mas. gesernya ke sana ya. Jadi tekniknya Mm-mm. bisa jadi sama, mirip-mirip, tapi Ha-ha. di Cara ini beda. makainya Cara beda kan. makainya dan tujuannya Mm-mm. beda ya. Tujuannya beda, betul. Cek, ini kebetulan udah ada yang komen-komen di chat. Ini kita respon dulu ya kali ya. Oke, siap, siap. Ini ada namanya Mbak Indri. Menarik. Wah, ini menariknya bagian apanya kita belum tahu. Tapi Mbak Indri nanya nih, manipulasi apa hampir sama kayak NPD? NPD itu mungkin apa? Narcissistic personality gitu ya? Ya Mbak Indri, NPD Statistik. itu kan? Atau New York Police Department ya kadang-kadang kalau itu NYPD nih kalau di film-film itu ya. Ya, sama nggak Mas Idrus kalau tanggapannya? Eh, aku belum begitu menyelami dunia NPD ya, tapi Hmm. yang pernah aku tahu, memang orang NPD itu kan cenderung manipulatif, gitu kan. Hmm. Tapi kadang orang NPD sendiri nggak tahu kalau dia itu kan manipulatif, Mas. Tapi kalau kita breakdown, semisal ada orang yang bercerita, sorry, di sini lagi hujan deras banget, masuk nggak suaranya, Mas? Masuk kok tetap jelas. Oke. Jelas ya? Mm-mm. Jadi kalau semisal kita mendengarkan cerita orang yang menjadi korbannya NPD, Mm-mm. mungkin kita bisa ngebantu kayak mempolakan ya Mas ya. Apa Mm-mm. sih tepatnya yang dilakukan sama si NPD ini ke korbannya gitu loh. Oh, Apa aja oke. sih? Karena kan kalau kita belajar tentang manipulasi kan memang ada ya Mas ya. Mm-mm. Ilmunya kan ada gitu kan. Pendekatannya itu ada gitu. Jadi apa yang dia pakai gitu. Ya. Itu bisa ketemu. Jadi kalau semisal apakah manipulasi itu hampir sama kayak NPD? Orang NPD menggunakan manipulasi, mungkin itu lebih Mm-mm. Ya, tepatnya ya, ya. ya. Ah, Ya meskipun sebenarnya kalau ngomong kata manipulasi di dalam bahasa Inggris ya sebenarnya maknanya agak netral. Cuma memang di Indonesia cenderung negatif ya. iya, Kalau kita manipulit. misalnya, iya, kalau kita misalnya bikin eksperimen apa gitu ya, entah Iya, elektro atau apa kan, pas kita ngotak-ngatik variabel tergantungnya itu kan namanya kita lagi memanipulasi manipulasi. ya. Cuman memang Betul. nggak bisa dipungkiri sehari-hari di terjemahan Indonesia itu punya konotasi yang Betul. negatif. Jarang sih kita bilang begini ya. Misalnya gini ada siapa misalnya ada orang tua yang pengen nasihatin anaknya terus ngomong gini, nanti saya nasihati dengan agak manipulatif lah biar dia manut itu agak jarang ngomong gitu kan, nggak gitu. Atau ada ustadz mau ceramah nanti saya mau memanipulasi jamaah saya kan nggak gitu biasanya. Eh, Oke, oke, oke. Siap. Mbak Eka Kristalia. Terus nanti gimana kalau misalnya terus nanti kalau misalnya beneran dipakai manipulasi orang gimana perasaannya? Nah, lo. Perasaanku baik-baik aja. Cuma balik lagi ya, Mm-mm. di waktu dulu pun ketika aku ngajar ini Mas, gitu kan. Aku tetap ada worry ke situ juga dulu itu. Mm-mm. Ada worry itu sudah ada gitu. Nah, kalau dipakai kejahatan gimana ya gitu. Mm-mm. Makanya di awal kelas tuh biasanya aku disclaimer Mas. Gitu, bahwa tugasku itu adalah nyampein materi. Mm-mm. Setelah teman-teman keluar dari kelas ini, itu akan menjadi tanggung jawabnya teman-teman dan aku udah kayak berlepas diri lah gitu dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi Iya, jangan iya. nuntut aku. Sepakat ya, oke sepakat gitu. Ya mungkin mirip kayak kita belajar bela diri ya, Mbak Eka Heeh. ya. Kalau belajar bela diri kan bisa dipakai buat jahatin orang ya bisa gitu ya. Tapi ya apa klub bela diri itu pasti niatnya kan bukan itu ya. Niatnya pendirinya adalah buat melatih orang supaya bisa membela dirinya gitu atau olahraga gitu. Tapi apakah ilmu bisa dipakai? Ya bisa juga gitu ya. Iya, Bertanggung jawab orangnya ya.
Hmm. Mungkin ke arah sana ya. Jadi ya itu mungkin Mas Idrus yang sekarang dan yang buku yang paling baru udah akan menambahkan unsur itu ya, unsur Iya. niatan. Ini ada Vibes-nya tuh lagi. lebih kayak apa ya, wise lah kalau ya sekarang Asik. sih. Makin tua terus, makin tua kayak gitu emang. Makin tua tuh emang makin mau diapain lagi sih hidup nah gitu ya. Ya, ini ada lagi Pak Asrul, Kak Asrul nih. Ini bisa praktek ya. Anak saya ingin jadi penyanyi, namun kalau disuruh latihan tidak dalam tekad yang kuat, tidak termotivasi. Nah, apakah bisa dihipnosis memasukkan ide untuk memotivasi kayak Inception? Bisa nggak masih terus? Ah, yang pengen jadi penyanyi itu anaknya atau orang An- tuanya ini sebenarnya? Kalau Anaknya, ini anaknya, Coach. anaknya, jadi anaknya pengen, tapi kenyataannya pas disuruh latihan malas-malasan gitu ya. Eh, Ya gitu. Iya, malas-malasan. Hmm. jadi pertanyaan kalau semisal di hipnosis dikasih sugesti gitu, kasih ide Bisa gitu nggak kan. gitu? Iya, bisa nggak tuh? Ini karena tanyanya di aku yang sekarang ya, Mas Teddy ya. Jadi pasti pendekatanku udah beda jauh, Mas. Eh, Pendekatannya udah sangat berbeda gitu kan. Kalau dulu mungkin lebih lebih direktif gitu kan. Hmm. Termasuk ya ketularan Mas Hendri juga akhirnya jadi lebih indirektif akhirnya sekarang itu. Tahu nih Mas Hendri bertanggung jawab apa enggak atas hal ini gitu. Iya, iya, iya. Kalau sekarang mungkin lebih pendekatannya kayak digali dulu why-nya gitu loh. Kenapa sih menjadi ini tuh penting buat kamu gitu loh. Apa yang terjadi ketika ini terjadi gitu kan. Apa yang terjadi ketika ini tidak terwujud gitu. Jadi lebih digali why-nya dulu lah alasannya. Mana makna di balik suatu pencapaian itu dia udah punya belum, udah dapat belum gitu. Sehingga ketika si anak ini merasa bahwa itu penting, maka ya makna itulah yang nantinya akan menggerakkan dirinya. Oh, yes. Jadi Ini aku ya. persuasinya mungkin maksudnya Mas Idris kalau Hmm. sekarang ya persuasinya lebih memahami dulu gitu ya. Di Mm-mm. balik keinginan jadi penyanyi itu apa sebenarnya. Mm-mm. Sehingga kita pengen tahu, katanya pengen tapi kok kurang semangat kan gitu ya. Iya, Nah, jadi kita betul. pengen tahu situasinya. Nah, ini kan apalagi masih 9 tahun ya. Gitu. Hmm. Saya juga 9 tahun dulu pengen jadi ini petugas PLN. Soalnya aku kan nggak bisa manjat tuh. Jadi pas Eh, ngelihat petugas PLN manjat-manjat tuh kayak keren sekali sih, gitu loh. keren gitu. Iya, Ternyata petugas NLP sekarang Mas ya. iya gitu kan. Jadi kalau masih itu sekarang gitu. Jadi persuasi yang lebih menggali apa yang ada di balik keinginannya gitu ya, Mas itu ya. Nanti Betul. kalau Ha. Artinya itu hmm. dikuatin lagi. Nah, kalau untuk anak 9 tahun semisal case-nya. Jadi anak 9 tahun kan lebih cenderung terbuka pada dasarnya. Karena Hmm. tetap orang tua itu kan, nah kalau dalam hipnosis kan ada pendekatan namanya authoritarian atau otoriter gitu Hmm, kan. hmm, Nah, orang tua itu tetap dianggap sebagai sosok yang punya otoritas bagi anaknya. hmm. Nah, sebenarnya ini adalah suatu keadaan hipnosis alamiah, Mas, yang perlu kita ketahui. Bahwa Oke. orang tua itu sebenarnya penghipnotis yang hebat untuk anaknya. Hmm. Nah, prinsip ini udah ada kan. Akhirnya nanti tinggal yang perlu dilakukan adalah cari momentumnya gitu loh. Hmm. Nah kan kita kalau ngobrol sama anak itu kan waktunya yang kurang pas gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi cari momen dulu yang pas, yang enak, baru kasih sugesti. Itu kayak kalau di pasti kemungkinan di bukunya Mas Idrus ada ya, apa namanya tuh? Bangun report ya, Report ada. kedekatan ya, pacing atau Pacing. alasan gitu ya. Jadi pas momen apa tuh Mas Idrus biasanya kalau anak-anak Nemenin waktu bermain, Mas. dimain ya. Itu trans alamiahnya anak gitu. Hmm. Jadi Mungkin nggak usah disuruh ngapa-ngapain ketika dia enjoy gitu. Kita hmm. tapi perlu terlibat di sana. Sehingga kita tune in sama Hmm. vibes-nya anak, terus emosinya anak, kita tune in gitu loh. Kalau aku sama anak biasanya waktu main PS, Mas. Itu mah yang main bapaknya tahu itu. Enggak, anak-anak, Mas. Aku punya kebutuhan apa, kita ikut nimbrung. Papa ikut gitu. Main apa gitu. Mm-mm. Gitu. Sambil ngobrol habis itu, Ah, ngasih tahu, ngasih ide apa gitu kan. iya, Nah, iya, iya. Jadi nggak dipanggil langsung kemudian dikonfrontasi gitu ya. enggak. Ya ilmunya alhamdulillah dipakai, Mas. Kalau Eh, gini-gini. iya, 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 iya. Jadi mungkin gitu ya kalau mau sedikit merespon ke Asrul ya. Jadi kalaupun memang kita pengen memasukkan ya sugesti untuk termotivasi, anggaplah anaknya memang suka nyanyi ya.
ya cari momentum yang anaknya sedang larut tadi ya, lagi Iya, main, heeh. lagi apa. Atau bisa dipancing-pancing tiap hari gitu. Dipancing aja gitu. Iya, iya. Soalnya gini ya, sebenarnya kalau aku kan dikit-dikit belajar hipnosis juga. Kadang-kadang kalau orang, kalau di kaidah kita, di ilmu di persuasi hipnosis kita kan, kata kunci pertama kan connect dulu ya, raport Connect. akrab. Tapi Hmm. seringkali alamiahnya orang tua tuh malah kebalikannya. Malah misalnya gini nih, Mas Idus misalnya adikku gitu ya, yang Hmm. pengen jadi penyanyi tapi males Hmm. latihan nyanyi. Hmm. Malah kan aku misalnya udah bayar les itu, malah bukannya raport, malah nyindir kan. Katanya mau jadi penyanyi, ayo Hmm. latihan. Malah gitu kan, malah Iya, konfrontatif gitu loh. iya, iya, iya. Gitu. Di beberapa momen itu bisa efektif sih, Mas. Hmm. Tapi nggak yang sangat efektif, enggak gitu. Iya, 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 iya. Oke, ini eh ada komentar dari Mas Hendri. Mas Idrus mantan penyanyi, pernah masuk TV. Oh iya, ding, bener. Iya, dia betul. Sendiri mesti ya. Ada di YouTube nggak nih? Udah nggak Ada ada, ya? Mas. Udah nggak ada? Udah di banned. Oh, soalnya sekarang udah Tapi dari band-bandku yang dulu masih ada sih. Kalau udah yang di YouTube ya. udah hijrah kayaknya, jadi udah haram musiknya. Ini ada Pak Samsul, tapi kan Samsul Haris ternyata ya. Cintanya masih terus. Gimana cara melindungi diri? Nah, ini bagus nih. Mungkin Hmm. masih terus yang sekarang make arahnya ke sini ya. Justru Hmm. kalau kita belajar ilmu kayak gini kan kadang-kadang kita sebenarnya bisa pakai sebagai antidot ya. Kalau ada orang yang kayaknya memakai ke kita nih. Nah, gimana Hmm. tuh cara melindungi dirinya? Nah, Oke. Ini kalau untuk orang dekat itu pada dasarnya lebih mudah untuk dideteksi, Mas. hmm, Kalau orang yang baru itu ini dari pengalamanku ya. Karena hmm, gini, kenapa ke orang dekat itu cenderung lebih mudah dideteksi? Karena kita punya kecenderungan berinteraksi lebih sering, lebih banyak, Mas. hmm, Sehingga kita mengetahui, kita mengenali kayak baseline dari polanya dia berinteraksi sama kita itu gimana. Nah, hmm, saat kita kadang, kadang memang perubahannya kecil banget, Mas. Makanya kita perlu aware ya. Kayak semisal ada perubahan perilaku mungkin yang menjadi tiba-tiba baik gitu kan. hmm, Tiba-tiba perhatian, tiba-tiba ngasih sesuatu yang belum pernah dikasih gitu kan. Karena pendekatan dalam manipulasi itu kan cukup cukup banyak banget, Mas. hmm, Nah, tugas tugas kita itu adalah aware-nya di sini. Kita dengan orang dekat itu mengamati baseline dari pola-pola yang terbentuk dalam keseharian seperti apa. Kita perlu hafal itu, kita perlu tahu itu kayak gimana. Setelah itu, ketika ada perubahan kecil terjadi di sana, kita bukan langsung nuduh, wah ini manipulasi, enggak. Tapi kita lebih kayak alarmnya nyala dulu, teng gitu kan. Ya hmm, naon, nah gitu kan. Ada apa hmm, ini gitu kan. Tapi diikuti aja dulu flow-nya. Nah, biasanya ketika contoh semisal lah dalam dalam pendekatan manipulasi ada namanya love bombing gitu kan, dikasih love perhatian, bombing. kasih perhatian lebih banyak, disayangi banget, dicintai banget, jadi Hmm. kayak mencintai membabi buta gitu, Mas. Itu yang Itu kan kasus broken string itu kali ya. aku belum ngulik gitu, Mas, nggak tahu itu. Ada. Tapi pernah dengar selenting-selenting sih, maksudnya muncul Oh, di sosmed muncul, cuma aku hmm. nggak begitu ngulik karena bagiku nggak penting, Mas, udah. Iya, Paling iya, nggak gitu-gitu aja gitu. iya, 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 iya. Oke. Nah, akhirnya dikenali nih, kalau love bombing itu pasti kan dahsyat, Mas. Hmm. Perhatiannya ngasih luar biasa banget gitu. Baru kita tahu bahwa, oh ini pasti manipulasi. Jadi kayak semacam mengenali ketidakwajaran gitu ya. Ketidakwajaran benar. Jadi karena kan kalau tadi dibalik ya Mas itu kan cerita ya. Mm-mm. Orang kalau kita mau mempengaruhi orang kan kita connect sama orang. Mm-mm. Nah, berarti kalau dibalik ya, kalau kita mau dipengaruhi itu berarti dia itu pasti kayak pengen connect sama kita gitu. Berusaha connect sama Iya. kita. Heeh. Dan Orang kalau connectingnya, yang jago banget, Mas, itu mm, halus, Mas. Sangat hmm, halus. Tapi kalau semisal yang belum jago-jago banget, itu terlihat agak sedikit memaksa gitu. Jadi nah, kayak iya, iya, masih terlalu mechanical banget gitu. Klak 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 iya, klak iya, klak klak iya, iya. gitu. Yes, yes, yes. Jadi intinya mengenali momentum ketika kita kok kayak apa ya, kayak ngerasa punya kelekatan gitu ya. Iya, Ya kan kita kayak ketarik gitu kan. betul. Itu ciri-cirinya mungkin ya kalau lagi sedang dimanipulasi ya. Mm-mm. Iya, yes. Ini ada yang komentar lagi nih. Oh, Mm. ini
Dari Moko kita Bang Moko. Nambahin gimana kita tahu seseorang sedang manipulatif. Nah, gimana caranya? Ya sama sebenarnya. Itu tadi kan untuk orang-orang yang dikenal. Orang yang Mm-mm. nggak dikenal, sebenarnya kita udah punya kecenderungan kita selalu waspada dengan orang yang tidak kita kenal, Mas. Jadi Hmm. kita lebih masuk ke mode kayak mode survival gitu kan, siaga gitu kan. Iya, Ini iya. siapa ini? Mau apa nih gitu. Itu kita biasanya cenderung lebih lebih waspada kalau dengan orang yang tidak dikenal gitu kan. Hmm. Biasanya orang manipulatif itu justru kebanyakan pada orang yang sudah dikenal, Mas. Oke. Udah kenal biasanya. Mm-mm. Kalau orang yang belum belum dikenal itu karena ini dari pengalaman aku juga, Mas. Itu potensi gagalnya cukup besar, Tinggi ya. Mas. Cukup tinggi. Jadi Hmm. kegiatan manipulasi itu lebih banyak dilakukan dengan orang yang udah dikenal gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi kita Orang yang perlu waspada sama udah kenal justru ya. Ngeri juga nih ilmunya nih. iya 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 bener. Nah termasuk biasanya sama temen gitu kan. Mm-mm. Itu juga bisa diwaspadai. Tapi bukan pada akhirnya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol gini kita jadi kayak parno sendiri, ya janganlah gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, baik, ya, baik. Ini ada pertanyaan, Mas Idrus, di mana lokasi persis pecel pojok? Wah, ini Kok aduh. Jalan jalan apa? ini pertanyaannya kok nggak relevan nih Mas Rido ya? Ya relevan. Karena tadi aku menyinggung PLN ini, dia Jalan PLN ya ini. Cokro. Mhm. Ini komentarnya Mas Syamsul Haris, lebih baik curiga daripada lengah. Ah Ah, betul. iya, Lebih iya. baik curiga. Tapi jangan curiga terus-terusan. Capek itu nanti. Iya, betul sih. Mungkin tergantung ini ya lingkungan aja Mas Idrus ya. Kalau Betul. kita di lingkungan baru atau di lingkungan yang kita tahu di situ Mm-mm. ada risiko gitu ya, ya berarti memang kita mesti meningkatkan kewaspadaan ya. Atau ya tadi apa ada reaksi berlebihan dari Mm-mm. orang yang kita kenal gitu ya. Iya. Hmm. Nah, makanya di buku ini kan aku ngebahas tentang bahwa masuknya kita menggunakan hypnotic persuasion itu menggunakan kesan, Mas. Hmm. Nah, tapi di sini yang aku tekankan adalah kesan secara visual. Mm-mm. Karena memang sebelum kita ngobrol sama orang ngomong gitu kan, karena kita pasti menilainya secara penglihatan dulu, Mas. Oke. Heeh. Jadi kita tuh dianggap baik, Mm-mm. kita dianggap membahayakan Mm-mm. itu biasanya dari penampilan kita. Orang yang Hmm. penampilannya cenderung rapi, sopan gitu, itu memang orang bisa lengah Mas di situ. Padahal penjahat sekarang menggunakan dasi pun juga banyak kan gitu loh. Lebih banyak ya. Lebih banyak malah kayak sekarang ya. Yang Tapi gede. kesan visual itu penting kalau dalam kegiatan persuasi yang aku bahas di buku ini, Mas. Ah. Dari senyumannya, keramahan, itu adalah Hmm. apa ya, persona yang perlu kita tunjukkan ke orang gitu loh. Sehingga Mm-mm. orang menangkap bahwa oh oke, ini orang baik gitu kan. Atau Mm-mm. mungkin orang pura-pura baik. Tapi Hmm. semua itu selalu diawali dari kesan, Mas. Oke. Dari kesan. Makanya kita perlu menciptakan kesan yang baik secara visual gitu. Iya. Di sini aku menulis kesan secara visual penting untuk mendapatkan perhatian Mm-mm. pikiran bawah sadar orang lain. Gitu. Karena Hmm. bawah sadar tuh gini, pikiran sadar memang kayak melakukan scanning gitu Mas ya. Sederhananya kayak di scanning gitu kan. Tapi ketika ada satu hal yang menarik, itu kan pasti berhubungan dengan emosional Mas. Nah, emosional Hmm. kan letaknya di bawah sadar gitu loh. Sehingga bawah sadar tuh ketika melihat ada seseorang yang menarik, emosinya aktif tuh. Nah, bawah sadar jadi aktif gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi kesan itu buat tadi ya, menembak sisi unconscious ya. Yes, betul. Iya, 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 iya. Oke. Ini ada yang komen nih, Mas Hendra Rumba. Wah, dari Kuaro nih, Kalimantan nih. Terus kalau hal itu terjadi, hal itu tuh yang mana Mas Hendra? Apakah kita harus Manipulasi mungkin. disconnect? Oh, dengan orang yang ingin memanipulasi, pergi jauh. Nah, maksudnya kalau kita melihat apa namanya, ada gejala manipulasi ya, itu sebaiknya gimana? Nah, Oke. Ya, tetapkan batasan. Boundaries itu penting. Jadi mm, apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan, kita tetapkan sendiri. Sehingga kita punya pagar. Ketika dia melampaui batas pagar itu, kita tahu harus bertindak kayak gimana nantinya tuh. mm, Nah, yang bahaya adalah kalau kita nggak buat batasan. Makanya salah satu cara yang
menurutku sampai saat ini masih efektif adalah ketika kita mulai mengenali bahwa orang ini kayaknya cukup manipulatif deh ke aku gitu kan. Oke, berarti aku perlu buat batasan. Aku berinteraksi sama dia itu untuk urusan ini aja, selain itu aku nggak mau atau nggak usah gitu. Dia nggak boleh ngebahas ini, dia nggak boleh ngebahas itu. Jadi batasan itulah yang insya Allah bisa lebih menyelamatkan kita sih, Mas. Iya, iya. Karena sebenarnya kalau kayak paling nggak mungkin di zaman sekarang ya, aku belakangan kayak ngambil satu kesimpulan Mas Idrus. Hmm. Orang yang ada niat manipulasi itu biasanya keinginannya cuma dua ya. Satu duit ya. Hmm. Dua itu terkait fisik. Maksudnya Iya, keinginan fisik lah gitu ya. iya. Sama duit itu. Jadi kalau udah ada gejala-gejala kedua itu, ah udahlah gitu ya. Jarang Hmm. orang pengen memanipulasi cuman apa ya? Pengen memasukkan ideologi Pancasila ya kayak enggak gitu sekarang ya. Atau aku ingin mempengaruhi Idrus supaya dia jadi seorang Marxis itu enggak gitu sekarang kayaknya. Pasti aku mengaruhi supaya dia minjemin duit ke saya gitu kan atau dia gitulah arahnya. Dua. Satu lagi, Mas, sama Hmm. status sosial, Mas. Oh, oke Iya. oke oke oke. Oke. Jadi kayak apa ya? Dianggap lebih superior. Kayak gitu-gitu, Mas. Itu Hmm. maka dia akan memerankan hal yang sifatnya itu manipulatif. Iya, Biasanya iya. gitu. Oke, ini ada yang komen lagi RMP nih, belum tahu siapa namanya ya. Ada tipe-tipe orang yang suggestible, mudah nurut ngikut gimana supaya dia tidak mudah dimanipulasi. Hmm. Apa kalau Nah, istilahnya di hipnosis itu masih terus? hypnotic ability atau Suggestibility-nya tinggi gitu ya maksudnya. suggestibility-nya tinggi, Ah, hypnotic ability-nya tinggi. ah. Nah, sebenarnya gini, dari awal ketika aku belajar hipnosis, Mas, ketika aku tahu ada Stanford Hypnotic Susceptibility of Success itu loh, apa? Hmm. Ada yang susah, moderat, Ya. terus mudah gitu loh. Saat pertama kali aku belajar itu, aku langsung menolak, Mas. Tapi aku Hmm. menghargai bahwa itu adalah sebuah penelitian, gitu loh. Hmm. Hasil riset, gitu loh. Tapi aku mikir bahwa, ya semua orang bisa kok, gitu loh. Semua orang bisa. Oke. Aku punya pemikiran gitu. Semua orang bisa. Yang membedakan nanti waktunya, pendekatannya, tekniknya, gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaan adalah, terus gimana kalau misal orang yang suggestible itu atau orang-orang yang mudah dihipnosis lah Hmm. katakannya, Hmm. itu biar nggak mudah dimanipulasi. Sebenarnya tipsnya masih sama, Mas, gitu loh. Masih sama. Kita perlu melatih kemampuan berpikir kritis kita pada akhirnya Hmm. untuk mengkritisi, untuk menilai kira-kira hal ini oke atau enggak, Iya, iya. wajar atau enggak gitu. Baru masuk ke step Hmm. berikutnya buat boundaries, batasan Iya, gitu sih. iya, iya, iya. Ya ini kemarin ini ceritanya tadi berpikir itu jadi keingetan minggu lalu aku nonton agak lain ya. Hmm. Kan di agak lain tuh ada kayaknya kampanye dari salah satu bank terkait dengan eh, kalau kita nerima SMS penipuan itu loh. Oh iya. Nah, ngakunya dari bank apa Anda Hmm. dapat hadiah 100 juta gitu kan. Hmm. Itu kan tiba-tiba out of nowhere kita dapat ya nggak masuk akal lah ya. Ya. Kan gitu berarti Cuma maksudnya. dulu efektif, Mas, itu, Iya, Mas. betul. Dulu efektif karena memang efek kejut itu memang kayak bikin orang tuh ngeblank sesaat kan. Nah, Mm-mm. momen-momen itulah yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk penipuan gitu-gitu. Iya, iya, iya. Dan memang itu teknik hipnosis ya. Kalau belajar Hipnosis, belajar yang buat apa? shock Buat induction kan itu namanya. shock induction namanya kalau di yang stage Dikagetin. ya. Heeh. Benar-benar. Yes, yes. Ada lagi Mas Henry. Mas Henry itu kuat banget bangun authority. Boleh di-share dong tip-tipsnya. Oh, ini out of pembahasan ini ya. Nggak perlu lah ini kayaknya ya. Iya, Mas iya. Henry. Ya, authority ke Mas Henry mungkin iya ya. Oke, ini Mas Bang Moko Ginta. Mas Yus tanya, apakah orang yang enjoy terkoneksi dengan kita saat komunikasi itu dikatakan sudah masuk ke pikiran bawah sadar? Ah, maksudnya masuk gimana? Masa kita masuk ke dia apa dia yang masuk ke kita? Kayaknya maksudnya gini mungkin, kalau aku udah ngobrol sama orang terus kayaknya dia enjoy, itu apakah artinya saya udah masuk ke bawah sadarnya dia atau belum gitu mungkin gitu kan? Maksudnya apa? Sorry, nambahin ya. Oh Boleh, iya Misal, boleh, iya. boleh. misalnya saya ngobrol nih sama Mas Idrus nih, terus Mas Idrus enjoy nih sama saya. Nah,
bisa dianggap kan itu terkoneksi. Nah, apakah dengan enjoy-nya Mas Idrus, terkoneksinya Mas Idrus itu bisa dikatakan bahwa Mas Idrus sudah masuk, maksudnya komunikasi saya sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya Mas Idrus, Nah, iya, iya. seperti Itu itu. nggak kira-kira? Oke, nah komunikasi itu kan cukup luas ya. Mungkin kalau misalnya ditanyakan apakah pesan atau mungkin ide yang diberikan itu udah masuk atau belum, lah mungkin apakah itu pertanyaannya? Iya, artinya bisa nggak dipengaruhi Iya, pikirannya gitu ya? ya arahnya akan Ah, ke sana sehingga kita akan lebih mudah memberikan sugesti atau saran gitu loh ke sana. oke. Karena kan kita juga ketika enjoy, tapi kan kita juga pada saat ingin memberikan saran, kita kan belum tentu nih, belum tahu nih. Nah, Mm-mm. apakah ya ketika orang enjoy tarik itu bisa diberikan sadar sehingga kita Mm-mm. lebih mudah memberikan saran Mm-mm. seperti itu, Mas. Ini orang dikenal apa baru kenal atau sudah kenal lama? Anggaplah orang yang sudah kita kenal. Sudah kita kenal ya. Ya, Jadi udah enjoy gitu kan. ya Nah, ketika kalau ngobrol ya terhubung nih. Ada timbal balik dua arah gitu loh. Mm-mm. Kemudian dia memperhatikan. Nah, itu seperti apakah itu bisa dikatakan bahwa sudah terhubung dengan pikiran bawah sadar sehingga apapun yang kita Pesannya lebih mudah nyampe pesannya gitu ya. ya Ya, akan mudah diterima. oke. Oke, sampai saat ini saya masih berkeyakinan saat kita udah nyambung sama orang, dia enjoy sama kita, pesan kita itu cenderung lebih mudah untuk diterima. Hmm. Itu keyakinan saya sampai saat ini masih belum berubah. Kalaupun semisal mungkin dia nggak sepakat pada saat ini, tapi minimal pesan kita tuh masuk dan dipikir bisa bisa kebawa terus gitu Bisa loh. diperhitungkan lah nantinya gitu Iya, ya. ha-ha. Hmm. Nah, ini salah satu prinsip persuasi yang aku pakai Mas Teddy pada Mm-mm. akhirnya tuh. Jadi kalau dalam aku belajar kan ada covert hypnosis ya. Covert Ya. hypnosis itu kan sebenarnya ada dua Mas. Hipnotis terselubung itu ada dua. Eh, yang terselubung itu adalah cara nyampeinnya, ataukah Mm-mm. ada yang aku sebut namanya covert effect. Jadi efek Mm-mm. yang terselubung. Jadi kalau eh, efeknya tuh nggak diketahui itu kapan terjadinya, tapi itu pasti Hmm. akan terjadi, Hmm. gitu Mas. Nah biasanya kalau yang ditekankan covert effect-nya, kita nggak menuntut bahwa itu harus disepakati sekarang, Ya. gitu. Iya, 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 iya. Ya, kalau kembali ke yang lagi ngetren lagi ya, yang broken Heeh. string itu kan juga prosesnya tidak langsung ya. Maka Mm-mm. istilahnya apa? Fenomenanya child grooming gitu kan. Grooming iya. Iya, itu kan tidak langsung tapi bertahap sehingga menimbulkan ketergantungan. Nah, dalam konteks yang itu tadi kalau kita bisa bikin orang enjoy ya itu akan memungkinkan masuk meskipun tidak langsung segera ya. Iya, 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 Betul iya. betul. Oke. Eh, ini ada Mbak Lia ya, masih terus nanya dong gimana membedakan manipulasi dan instruksi dari atasan ke bawahan biar goal organisasi terjaga. Contohnya nih, menurut perjanjian job desk-nya ABC, tapi ternyata semakin lama kok jadi A ke Z, beda sama omongan awal. Dari segi tujuan organisasi bener, tapi kan kesel ya. Benefit pun nggak ditambahi. Ini curhat juga nih kayaknya Mbak Lia nih ya. Nah, yang kedua, batasannya ini kadang lebur sama responsibility kerjaan tanda kutip ya. Gimana? Ah, monggo. Berat ini pertanyaannya. Pokoknya kalau tanya tuh yang gampang-gampang gitu. Oke, gimana ngebedain manipulasi dan instruksi dari atasan ke bawahan ya, biar goals Hmm. organisasi terjaga gitu loh. Nah, aku justru penasaran gini, kok bisa dikatakan instruksi dari pimpinan itu manipulasi? Gitu loh. Aku Nah, tertariknya di situ dulu sebenarnya. ya, 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 ya. Atau atau yang bagaimana ya, yang bagaimana Heeh. instruksi di atasnya itu yang akhirnya dianggap sebagai manipulasi, yang Heeh. mana yang cuma dianggap sebagai ya perintah aja gitu ya. Heeh. Tapi kalau dari contohnya ini kan menurut perjanjian job desk-nya ABC, ABC, tapi ternyata semakin lama kok job desk-nya dari A sampai Z gitu. iya. Beda sama omongan awal gitu. Kayaknya bukan Nah, manipulasi ini namanya, ini mah ini kelumrahan di perusahaan. iya, workload ini namanya. Iya, iya. Workload yang tidak dipertimbangkan. Tapi balik lagi mungkin gini ya Mas, Mas Idrus ya. Kata kuncinya lebih ke, oh ya ini kemarin soalnya gara-gara yang broken string itu muncul konten-konten yang bahas soal fenomena mirip tapi di perusahaan.
Mm-mm. Nah, karena emang ada fenomenanya, jadi orang yang memang kayak merasa termanipulasi. Nah, tapi mungkin batasannya tadi ini ya lebih ke arah kelekatannya itu seberapa ya? Kan Mm-mm. kita itu kerja di organisasi, oke lah kadang-kadang pasti ngerjain yang di luar job desk kita tuh ya Iya, pasti iya, ada. pasti Tapi ada, betul. tapi seberapa itu jadi lekat banget sehingga saya tuh kayak menderita sekali, nggak dapat hak saya, cuman masih mau ngerjain karena merasa lekat itu loh. Mungkin itu yang kalau sampai ke sana ya barangkali dianggap Mm-mm. sebagai manipulasi ya, Mm-mm. kayak apa tuh, kayak toksik gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih ini ekonomi lagi susah gitu, kemudian kita ngerjain yang di luar job desk sih, Akhirnya kita berpikir realistis, Mas. ya semua orang juga gitu ya. Pada akhirnya gitu kan. Jadi kayak ya mau nggak mau ya, ya udah diterima gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi lebih ke arah ini ya, Mbak Lia, kayak apakah di situasi itu kita sebenarnya masih punya pilihan, tapi Mm-mm. nggak milih gitu. Mm. Iya, Bisa resign tapi tapi nggak milih enggak deh. resign. Karena pilihan untuk tidak resign itu lebih realistis lah Kak. Zaman sekarang Nah, kayaknya ya. nah, ini manipulasinya itu katanya kayak kata-kata ASEAN buat kita jadi iya iya aja, padahal kita udah protes nggak mau, toh akhirnya setelah ngobrol jadi iya iya aja. Itu keahliannya Hmm. atasan. Ini atasannya kayaknya pesertanya masih terus ini. Ya, kadang kita ngerasa gini Mas. Kan kita punya punya kesenangan juga di bidang leadership ya Mas ya. Hmm. Gitu kan. Jadi aku juga suka ngulik-ngulik tentang leadership. Jadi kan memang ada pimpinan itu yang punya kecenderungan tuh ditakutin gitu loh. Sehingga kalau kita tidak mengiyakan apa yang disampaikan pimpinan tuh apa ya? Muncul ketakutan gitu kan. Sehingga kita nggak punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kalau istilah Hmm. kerennya sekarang kan apa ya? Psychological safety. Weh. Yes. Iya, 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 iya. Keamanan psikologis. Jadi kita kayak nggak merdeka untuk bersuara. Kita Hmm. nggak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat gitu kan. Kita kayak nggak boleh salah gitu. Hmm, hmm, hmm. Sehingga ya ya leadernya yang perlu belajar sih ya kayaknya kalau kayak gitu itu. Iya. Tapi mungkin maksudnya Mbak Lia gini, kenapa saya akhirnya kok iya iya aja, padahal saya Iya, sebenarnya protes. karena takut ada kemungkinan. Coba cek Hmm. emosi yang muncul saat bilang iya itu apa. Mungkin sesaat sebelum iya, dan saat mengatakan iya, dan setelah ngomong iya, coba dikenali, dicek lagi, itu emosi yang muncul apa? Takutkah atau Hmm. atau apa gitu, coba dicek. Ya, balik lagi kalau barangkali misalnya ya tadi takut, takut karena takut dipecat misalnya gitu ya, terus belum punya pilihan lain juga, mau resign juga belum ada yang nawari lagi. Itu apakah itu manipulasi Mas itu kalau kayak gitu misalnya gitu ya? Atau jangan-jangan kita yang merasa dimanipulasi padahal enggak Nah, gitu. iya iya. Atau Karena bisa juga karena apa ya, informasi yang too much di media sosial yang mengatakan bahwa ini manipulatif, ini tidak, yang seperti ini manipulatif, sehingga kita menggunakan informasi tersebut sebagai landasan berpikir kita untuk menilai suatu hal. Gitu. ya, Ada kemungkinan itu juga. tesnya mungkin gini ya, misalnya nih Mbak Lia ngerasa begitu tadi ya, Heeh. iya iyain bosnya. Terus nilalah misalnya Mbak Lia udah nggak betah nih, ada tawaran pekerjaan lebih Heeh. bagus, Heeh. bisa keluar dong. Bisa Tapi dong. tetap merasa terbujuk ada di situ. Nah itu mungkin termanipulasi tadi. Termanipulasi, betul. Ya, Karena tapi ada kalau pilihan untuk keluar tapi dia nggak keluar gitu kan. betul, Betul. mungkin baru tuh ya. Nah, Kalau itu. lekatnya tuh karena itu, betul. Ada Tapi kelekatan. kalau sebenarnya belum dapat kerjaan lain aja sih, kayaknya sih ya itu kepepet sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ada lagi nggak? Belum ada ya ini yang komen lagi kayaknya ya. Agak seru juga ternyata tema ini ya. Banyak Iya. ini yang berkomentar dan bertanya ini dari Tadi tadi. sempat 22 nih yang hadir nih. Iya, Lumayan ini aktifnya tadi. emosinya tuh nggak enakan. Nah, Nah, nggak enakan. betul. Ngerasa kasihan sama temen. Nah, betul. Nah, Itu yang. berat. Tapi Nah, by the way, apapun sih kayaknya sebenarnya ya eh, kita masih punya ruang pilihan nggak, itu kuncinya mungkin ya. iya, betul. Perlu Hmm. dikenali dulu. Kita punya pilihan lain nggak?
Oke, sekarang sedang tren kata Mas Ibrahim itu tentang mental health. Apakah mental ini paling rentan kena manipulatif? Mental health atau mental illness? Iya mungkin. Kalau mental health itu kesehatan mental Kesehatan misalnya. mental itu. Maksudnya apakah orang yang tidak sehat mental itu lebih rentan kena manipulasi? Orang yang mentalnya nggak sehat gitu ya, apakah lebih Mm-mm. rentan dimanipulasi? Manipulasi itu kecenderungannya, yang sejauh ini aku tahu Mas ya, itu digunakan pada orang yang bisa berpikir Mas. Hmm. Kalau orang yang punya gangguan mental, otomatis kemampuan berpikirnya kan juga bisa mengalami gangguan ya, terganggu lah Hmm. berpikirnya. Sehingga manipulasi mungkin ya ngapain dilakukan pada orang yang punya gangguan mental gitu kan. Gitu. Ah, mungkin ini ya tergantung gangguannya ya. Tergantung gangguannya sih Iya, ya. kalau misalnya orang yang skizofrenia gitu, Nggak bisa Mas. kita mau persuasi malah susah ya. Apa? Perintah Mas. Perintah dan teriakan kalau di rumah Iya sakit jiwa benar. itu biasanya. Iya 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 iya. Karena dulu juga pernah praktek di RSJ aku. Iya, tapi mungkin tadi maksudnya kalau orang yang tadi ya kayak kan macam-macam lah ya gangguan jiwa itu ada yang eh, apa ya merindukan sosok ayah gitu, terus kemudian eh, dimanipulasi oleh yang tadi ya yang punya seperti itu mungkin bisa. Ya, berarti kan emosinya sebenarnya itu. Mhm. Yang dimainin emosinya. Yes. Oke, baik. Ada lagi? Tadi babnya udah selesai belum Mas Yudrus? Belum, Nah, belum. monggo-monggo lanjut dulu Nah, deh. kita masuk ya Masih punya ke waktu bab ah, lumayan nih. ke bab berikutnya. Nah, aku sampai lupa Mas isi buku ini Mas. Gara-gara ada acara ini aja tak baca lagi apa ya? Apa yang pernah aku tulis dulu ini ya? Oke. Sekalian nyiapin diri buat nanti mau direvisi ya. Iya sih. Mau disempurnakan lah. Mm-mm. Nanti nggak bisa ngebedain mana yang merawat, mana yang dirawat kalau RSCO. Oh iya. Iya, 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 iya. Oke, nah ini kita Oke. masuk ke pembahasan di bab berikutnya Mm-mm. Mas tentang bagaimana itu kita bisa memilih kata-kata, kita Mm-mm. menyusun kata-kata itu yang bisa lebih persuasif lah kalau istilahnya sekarang Hmm. itu ya. Jadi bisa lebih menggerakkan orang gitu. Jadi ada 6 pola, ini Mm-mm. kita bahas sekenanya aja ya. Mm-mm. Jadi ada namanya pola membaca pikiran gitu. Jadi pola ini sebenarnya kayak kita itu seolah-olah bisa membaca pikiran orang. Hmm. Seolah diasumsikan kita tuh kayak bisa ngebaca pikiran orang. Semisal contoh nih, kita habis nawarin produk atau mungkin program ke calon Mm-mm. customer gitu. Kita jelasin fiturnya itu apa, benefitnya itu apa gitu kan. Terus sebelum di closing gitu kan, gimana Pak? Tertarik kan? Nah itu tuh kalimat-kalimat yang seolah kayak kita bisa ngebaca pikiran orang, padahal belum tentu orang itu tertarik. Tapi ketika kita Hmm. mengatakan hal tersebut, itu diasumsikan kayak orang itu tertarik gitu loh. Jadi kayak digiring gitu. Gimana Hmm. Pak? Bagus kan? Wah menarik kan? Nah, keren kan? Nah gitu-gitu akhirnya membuat orang walaupun mungkin sebelumnya enggak, itu bisa juga kayak geser, iya juga ya. Nah, kan, Hmm. gitu. Main reading ya istilahnya. Mind reading, betul. Di sini aku pakai pola membaca pikiran. Terus yang kedua, ilusi pilihan. Nah, ini Hmm. sebenarnya use of or, Mas, atau double bind ini. Mm-mm. Jadi kalau kita mau nawarin seseorang dan minim penolakan, kita tuh bisa menggunakan pola ini, Mas. Contoh kalau semisal Mas Teddy main ke rumahku gitu kan, terus tak tawarin, Mas Teddy mau minum kopi apa teh nih gitu. Itu kan seolah-olah ada Hmm. dua pilihan gitu kan. Padahal pilihannya cuma satu, yaitu minum Minum. sebenarnya gitu. Sama kayak orang ditawarin, Pak ini pembayarannya mau langsung lunas atau dibayar DP dulu gitu. Ya sama-sama bayar sebenarnya gitu. Pola-pola Hmm. seperti ini kan kayak apa ya? Kayak kita kalau intentionnya itu buruk Mas, itu kayak kita menjebak orang, gitu. Ayo mau kemana mau? Pilihannya cuma ini sebenarnya. Gitu.
Atau mungkin ngajak ketemuan gitu kan. Kira-kira nanti kita bisa ketemu jam jam 12 siang apa jam 3 sore gitu kan. Padahal pilihannya cuma satu. Ketemu. Ketemu, betul. Nah, itu tergantung intentionnya gitu. Tapi kalau semisal itu aku pakai ke dosen pembimbingku Mas dulu Mas waktu skripsi Mas. Kan susah banget tuh diajak ketemu aku pakai pola-pola kayak gini. Biar gampang ya. Biar gampang. Tapi pilihannya agak lebih lebar. Bu, kita bisa ketemu, Bu, saya bisa ketemu untuk bimbingan hari ini atau besok gitu. Nah, Besok aja Mas, saya masih repot. Oke, jam berapa ya, Bu? Padahal jam kita yang 12. udah nyiapin pilihannya. Iya, 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 iya. Iya. Jadi kayak kita tuh seolah-olah menyodorkan pilihan, tapi sebenarnya pilihan cuma satu. Gitu. Itu ilusi pilihan. Terus ada lagi pola yang namanya itu realitas, fakta, dan saran. Gitu. Jadi ini kalau bahasa kita Mas di NLP itu kayak passing ongoing reality. Nah, gitu-gitu Mas. Jadi yang diangkat itu adalah keadaan saat ini. Contoh semisal ya, hari ini kan malam ini kan kita sedang ngebahas tentang buku The Miracle of Hypnotic Persuasion nih gitu kan. Dan kita tahu bahwa ternyata hypnotic persuasion itu adalah sebuah pengetahuan yang menarik nih untuk dipelajari. Nah, sekarang kita bisa mulai tahu bahwa hypnotic persuasion itu bisa dipelajari ke siapa gitu. Wow, tuh ada tekniknya tadi tuh barusan tuh, ya kan? Tangannya ke sendiri ya. Nah, tangannya ke sini tadi kan. Tapi di depan di apa dikasih realitinya dulu emang kita Iya nggak benar, diskusi. itu kan pasti nggak tertolak gitu kan, karena memang realitinya seperti itu. Jadi makanya kalau kita mau ngajak orang itu giringnya kayak gitu Mas. Ide dari pola ini sebenarnya itu yang aku sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Mas Rido. Oh, mungkin komentar yang tadi ya. Kopi atau non kopi padahal masih konsen baca menu. Oh, di kafe ini ya. Oh iya di kafe kalau ini. Tapi pilihannya tetap minum, kopi atau non kopi ya kan. Iya betul. Pilihannya tetap minum. Itu pernah Mas aku juga karena ya alhamdulillah aku belajar hal kayak gini akhirnya bisa kayak ngebantu aku untuk self defense Mas. Aku kan suka jam Mas. Ya bukan yang jam yang mahal-mahal gitu enggak sih. Tapi memang aku suka sama jam gitu kan. Aku pernah masuk ke toko jam di salah satu mall tuh di Semarang Mas. Dan itu salesnya sales cowok itu keren banget Mas komunikasinya. Waktu aku masuk dipersilakan terus ditanya. Pertanyaannya bagus banget Mas. Ini mau cari jam buat dipakai sendiri apa mau buat kado Mas? Cakep sekali nih. Aku langsung gokil, menarik ini itu kan. Tapi nggak semudah itu di sana. Iya. Padahal cuma pengen lihat-lihat ya. Iya, pengen lihat gitu. Tapi cara komunikasinya bagus banget. Dan nggak tahu dia mungkin belajar juga ya kayak gitu-gitu gitu kan. Terus kayak kalibrasinya juga bagus Mas. Karena aku memang suka jam yang gede-gede gitu kan. Kalau Masnya itu memang beneran cocok nih kalau pakai jam yang gede-gede seperti itu gitu. Nah ini kita ada merek nih Mas, Diesel gitu. Tunjukin dia Mas. Memang bagus, ya mahal. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak beli Mas waktu itu Mas, karena memang kebutuhannya bukan untuk beli, pingin jalan aja masuk aja. Tapi aku suka, maksudnya ngelihat orang dengan komunikasi seperti itu tuh menyenangkan bagiku gitu. Berarti dia jago mengkalibrasi kebutuhan selera, tapi nggak berhasil mengkalibrasi kondisi kantong kayaknya ya. Nah, hanya aku mikir bahwa sebenarnya bahwa pola-pola seperti ini tuh eksis loh, ada loh sebenarnya. Even katakan orang itu belum pernah belajar hipnosis, belum pernah belajar NLP, bahwa pola-pola seperti ini mungkin cukup sering dipakai gitu loh. Iya. Cuma karena orang nggak tahu bahwa ini adalah sebuah pola, sehingga itu nggak bisa dipakai berulang-ulang kali gitu loh. Ya, jadi kayak sekeluarnya atau seuntungnya keluar ya. Pas lagi muncul aja gitu ya, bisa gitu. Seandainya kantong mendukung, bakal beli nggak Mas? Loh, insya Allah beli kalau saya itu. Iya, dibeli setoko-tokonya itu. Enggak lah. Itu yang punya toko suaminya Maya Hasan itu Mas. Maya Estianti. Oh
Oh itu Yang mahal banget dong. iya Itu mas, kan apa? Timex apa? apa lupa aku dulu di Iya Semarang itu. itu. Rolex Itu segala macam pun di situ ya. iya. Iya, iya, iya. Tuh. Oke. Terus ada lagi nih mas, Mm-mm. pola kutipan atau quote mas. Quote. Jadi hal yang menarik dari pola ini gini, kadang kalau kita ngerasa kayak eh, ntar kalau aku ngomong gini diterima nggak ya sama Mm-mm. dia gitu Mm-mm. kan. Karena biasanya kan orang masih kayak ada resistensi, ada penolakan. Mm. Kalau kita kasih nasihat, mungkin resistensinya kayak itu kan omonganmu, itu kan dari kamu, gitu-gitu. Nah, untuk meminimalisir hal seperti itu, pola ini bisa dipakai gitu kan. Nah, contoh nih Mas, biasanya yang aku pakai kalau buka di kelas gitu kan. Eh, di sesi training gitu kan. Saya nyampein gini biasanya nih Mas. Hal yang saya ketahui teman-teman ketika kita belajar dan itu menjadi indikator bahwa kita benar-benar belajar, yang pertama itu adalah mencatat. Karena saya teringat ucapan para ulama, ikatlah ilmu dengan tulisan. Wih. Wah, itu langsung langsung kena itu Mas gitu. Iya, iya, iya. Itu Nah, kayak pesertanya gitu-gitu. pesertanya Muslim ya itu berarti ya. Iya, betul. Mhm. Itu lebih kena daripada saya yang ngomong, apalagi kalau misal pesertanya itu usianya di atas saya itu. Iya, Kan nggak iya. enak gitu kan. Pak, ditulis ya Pak ya. Apa yang saya katakan ditulis Pak ya. Penting loh ini Pak. Kan nggak enak gitu kan. Nah, caranya gitu. Nah, Terus apa ya, kalau dalam proses terapi, hipnoterapi itu juga sama sih. Kepake banget gitu. Aku jadi teringat ketika guruku dulu ngasih pesan ke aku kayak gini, Mas. Terus ngomong, wah itu. Seolah-olah kayak gurunya yang ngomong, padahal ya kita yang ngomong gitu. Nah, itu akan membuat orang ngerasa eh, lebih mudah diterima ide kita itu. Resistensinya jadi turun. Secara pikiran sadar mungkin menganggap, oh, itu bukan omonganmu, tuh omongan orang lain. Tapi aku pasti akan mengutip orang yang sosoknya itu eh, punya otoritas lah. Entah hmm. itu, pokoknya sosok yang di atasku lah, stratanya lebih di atasku. Biasanya gitu sih, Mas. Itu Otoritas bisa, di rekan bicara kita juga ya. iya betul, yang mungkin dia juga tahu. Yang Mhm. mungkin kalau misal dia nggak tahu juga nggak apa-apa gitu. Misal kalau ketika aku ngomong, aku jadi teringat sih ketika waktu ngobrol sama guruku, terus beliau tuh bilang kayak gini gitu. Hmm. Langsung dikasih tahu. Pakai switch off referential index lah gitu-gitu loh Hmm. Mas. Gitu. Apalagi nih ya. Oh iya, persuasi itu di buku ini Mas, aku juga ngasih ide bahwa kalau semisal kita belum punya kemampuan untuk mempersuasi, maka kita bisa menggunakan pihak ketiga, Mas. Hmm. Oke. Jadi sebelum marak yang namanya endorsement, kayaknya aku udah ngebahas di buku ini, Mas. Itu. Jadi kita memanfaatkan public figure, Mas, untuk Hmm. memasarkan atau mempromosikan produk gitu loh. Jadi ini yang dipakai untuk mempersuasi massa gitu kan. Ya. Daripada kita ngomong produkku ini bagus, mendingan kita pakai sosok yang udah punya nama, udah terkenal, figurnya udah kuat, cerita aja, aku pakai ini dan ternyata bagus loh ya. Nah, itu loh Mas. Hmm. Itu ternyata efeknya memang cukup kuat banget ketika figur otoritas itu yang berbicara. Nah, ini aku jadi pengen pengen komentar minta minta pendapatnya itu sih. Oke. Eh Belakangan kan semakin atau ada pandangan endorsement itu justru tidak terlalu lagi kuat kalau yang ngomong tuh yang terlalu misalnya followernya terlalu banyak gitu. Malah katanya yang sedikit-sedikit Mm-mm. yang masih 5 ribuan gitu malah sebenarnya jadi kayak influencernya tuh yang kecil-kecil tapi banyak daripada bayar satu yang mahal. Itu what do you think? Menarik Mas, itu sempat sempat jadi pembahasanku juga. Kalau aku pribadi tergantung tergantung dari need-nya si punya produk ya Mas ya. Hmm. Balik lagi kan kan kita tahu ada perbedaan antara marketing dan juga selling gitu kan. Hmm. Kalau memang yang diharapkan itu marketingnya yang bagus, yang kuat, yang Hmm. gede gitu kan, ya kita spend budget langsung gede untuk satu orang, itu mungkin lebih bisa nge-reach banyak gitu kan. Oh. Tuh. Ini kalau dari perspektif gitu Mas yang aku tangkap gitu.
Kalau semisal, karena gini, kalau figur kayak semisal gini, contoh siapa ya? Dokter Tirta lah semisal gitu kan. Itu followernya kan gila-gila mas, banyak gitu kan. Tapi kalau semisal kita mau cek ya, beberapa figur seperti itu, dia cukup selektif untuk menerima endorsement mas. Karena dia udah punya niche yang dia bentuk dari personal brandingnya. Kayak semisal Dokter Tirta itu nggak jauh-jauh dari produk kesehatan Iya sih. atau olahraga gitu kan. Kayak semisal sampo terusannya sama kesehatan juga. Dia sempat jadi apa brand ambasadornya sampo apa gitu kan. Terus deterjen juga sekarang tuh Dokter Tirta itu. Apalagi terus Itu kalau produk-produk nawarin buku NLP mungkin kurang cocok ya. kurang cocok gitu. Nah, public figure yang sudah sadar akan bahwa dia membangun personal brandingnya dengan niche yang seperti apa, itu biasanya nanti dia lebih selektif mas dalam menerima endorsement. Itu yang aku amati di beberapa public figure kayak gitu. Iya. Makanya artinya gini yang public figure banget itu kalau kepentingannya marketing ya, Iya. pemasaran untuk branding. Tapi kalau jangka pendek selling, mungkin yang tadi ya, yang lebih dekat, lebih relate sama masyarakat awam itu yang bisa dipakai gitu ya. Betul. Ya karena kita tahu lah, kayaknya sih Dian Sastro nggak pakai pons ya kan. Nggak yakin juga kita. Masa iya dia pakai pons kan? Tapi kan si pons itu ya butuh Dian Sastro untuk tadi nge-reach lebih banyak aja gitu ya. Betul. Ya. Oke. Apalagi? Apalagi. Oh iya ini. Jadi aku buat 3 poin pencipta rasa percaya, Mas. Jadi biar kita tuh bisa lebih trustable gitu ya. Itu apa gitu. Yang pertama itu adalah kredibilitas, Mas. Oke. Kredibilitas itu penting untuk dibangun. Karena kredibilitas kan nggak bisa dibangun dalam semalam ya, Mas. Itu yang aku tahu gitu. Jadi butuh konsisten, persisten, terus-menerus gitu kan sampai terbentuk tuh kredibilitasnya itu. Termasuk kita apa ya, membranding diri kita itu juga sebagai bentuk bahwa kita perlu dinilai orang itu kredibel. Nah, itu kan akhirnya membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih mudah untuk memasukkan ide kepada orang-orang gitu. Kayak semisal contoh gini, Mas Teddy kredibel di bidang NLP gitu kan. Jadi seolah-olah nanti yang disampaikan Mas Teddy ketika membahas NLP itu menjadi sebuah petuah yang mahal gitu kan. Tapi kalau semisal Mas Teddy bahas tentang sepatu running gitu atau mungkin raket tenis gitu, nggak ada yang percaya Mas. Iya benar juga sih. Nggak ada yang percaya gitu kan. Cocok. Kapan tenisnya, kapan runningnya gitu kan. Tapi kalau bahas NLP, wah ini. Gitu. Karena sudah dibangun sama Mas Teddy kan udah bertahun-tahun itu kredibilitas. Terus yang kedua itu adalah kedekatan. Nah, di sini aku nulis Mas. Kalau kredibilitas merupakan sarana cepat untuk mendapatkan benih kepercayaan, nah maka kedekatan atau intimasi adalah sarana untuk menumbuhkan benih kepercayaan pada level saling percaya yang lebih tinggi, Mas. Jadi kalau kita kredibel tapi kita nggak dekat, itu juga resistensi dari mitra bicara itu juga masih cukup tinggi sebenarnya, masih ada. Tapi kalau kita udah punya kredibilitas, kita dekat sama orang tersebut, sama suatu komunitas mungkin, ya kita bisa lebih didengarkan gitu. Kayak semisal Mas Teddy, Mas Aji gitu kan, itu di ILPS didengerin banget itu, wah kan, ini sesepuh ini gitu kan. Dibandingkan orang yang mungkin baru ikut kelas NLP online-nya gitu kan, terus ngomong tentang NLP, lebih kredibel, lebih dekat Mas Teddy, Mas Aji gitu kan, yang lebih senior-senior itu lebih mudah diterima sarannya, pendapatnya gitu. Terus yang ketiga adalah keandalan, Mas. Keandalan itu dalam mengemban kepercayaan yang diberikan, seringkali orang menganggap janji yang terucap harus bisa dilihat
pelaksanaannya, Hmm. dan menilai apakah sesuai dengan yang pernah terucap itu. Jadi yang disampaikan itu juga perlu kita lakukan. Hmm. Jadi kalau kita hanya sekedar contoh gini lah, ya paling paling gampang saat ini karena aku ngobrol sama Mas Teddy gitu kan. Mas Teddy, aku menilai Mas Teddy itu cara cara berpikirnya itu kan sangat diwarnai sama filsafat, sama NLP gitu kan. Sehingga konten-konten yang Mas Teddy sampaikan, aku ngeliat kontennya Mas Teddy itu beda. Jadi bukan yang technical gitu loh. Aku ngamati kalau Mas tadi bikin video di apa, di share di Facebook, di Hmm. Instagram gitu kan, bahas tentang leadership itu kan lebih kayak yang sifatnya kayak prinsipal, kayak yang esensial gitu kan, bukan yang mechanical, lakukan ini seperti ini, enggak seperti itu, tapi itu menjadi sebuah benih yang pada akhirnya membuat orang tuh melihat, oh ini Mas tadi benar-benar paham, benar-benar melakukan. Jadi itu kan nggak hanya sekedar dalam bentuk konsep gitu kan, karena aku mungkin melihat Mas tadi sudah melakukan hal itu, sehingga ketika menyampaikan itu ruhnya tuh juga bisa lebih ada gitu loh Mas. Jadi Minimal lebih, pasti ajakin sesi gratis gini mau ya, terus ya. itu dia. Kalau ngundangin terus sejam lebih ini bayarnya mahal ini. Tapi kalau untuk bahas buku gini aku seneng lah Mas. Mas Ah, tadi iya, tahu iya. lah, maksudnya aku beberapa waktu yang lalu juga sering apa, udah buku juga gitu. Oke, oke, oke. By the way, ini sudah hampir jam 9, Mas Rud. Nah, Oh takutnya iya. mau ada acara. Oke, mungkin tanya jawab aja kali ya. Oke, kalau ada yang Tanya mau jawab aja kali ya. tanya jawab lagi silahkan. Masih ada kesempatan lah ya. Hmm. Monggo kalau ada yang mau. Ini foto masa muda aku, Mas. Wes, itu yang main band tadi itu. Eh, Katanya Mas Henry kan. ini Idrus yang dulu ini. Sekarang beda kan? Iya, iya. Sekarang Sekarang lebih lebih berwarna dan bercahaya kalau ini hitam putih, Mas. sekarang nggak perlu kayak gitu karena jamnya udah mahal. Jamnya udah mahal tadi itu. Apa tadi mereka nggak tahu ya. Iya, iya. Oke, ada. Mungkin tadi sempat sekilas Mas Bang Moko tuh raise hand. Jadi nggak? Tadi sempat apa nggak sengaja kepencet ya tadi. Iya Mas, tadi mau resen. Cuman saya Oke. pikir lagi perlu nggak ya saya tanya. Ya udah nggak apa-apa kalau mau kalau nggak jadi. Nggak, tadi itu kepikiran kan tentang apa memberi hipnosis kan, Mm-mm. memberikan sugesti atau saran. Nah, Mm-mm. tanya kan ketika kita memberikan sugesti kan apakah dalam kondisi terkoneksi itu sudah pasti sugesti kita bakal diterima, itu kan Mm-mm. kembali lagi kepada orang itu apa namanya kepada orang tersebut kan gitu loh. Mm-mm. Tadi sih kepikirannya bagaimana kita supaya bisa bahwa apa saran kita bisa dipastikan bakal diterima sama orang tersebut gitu loh. Mm. Apakah ada enggak tips atau apa untuk supaya saran itu bisa diterima? Ya misalnya kayak ke anak atau ke Mm-mm. pasangan, nah seperti itu. Hmm. Tadi sih sempat Iya. kepikiran pertanyaan itu. Ya, bagus Oh, loh ini. oke, oke. Pikirannya bagus ini. Iya, iya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita memastikan, saya sampai detik ini nggak bisa memastikan, Mas. Hmm. Itu. Jadi yang saya lakukan selama ini adalah memaksimalkan peluang, Hmm. memaksimalkan effortnya, Hmm. usahanya, gitu kan. Jadi banyak cara yang bisa kita tempuh sehingga kita bisa meningkatkan persentase keberhasilan. Tapi kalau Hmm. memastikan apakah ini berhasil, saya nggak berani mengatakan bahwa ini pasti berhasil, enggak. Tapi punya kecenderungan dan Mm-mm. punya persentase yang lebih tinggi untuk berhasil, iya sih. Dibandingkan kita nggak Hmm. punya ilmunya sama sekali, Iya, iya, gitu. iya. Hmm. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini kan cukup membantu untuk meningkatkan persentase keberhasilan, Mas. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Bukan untuk memastikan ini pasti berhasil, enggak sih, nggak Iya, bisa. iya. Oke. So kalau begitu artinya dalam memberikan sugesti ini juga tidak sekali langsung
ini gitu ya Mas ya. Yes, Langsung jos gitu loh. Tapi yes. perlu ada repetisi mungkin ya, Betul sekali. berulang-ulang seperti itu Iya, sampai iya. dia benar-benar Mm-mm. masuk diterima gitu ya. Sepakat. Yes. Karena repetisi memang salah satu cara ya agar pesan itu bisa masuk nembus ke bawah sadarnya manusia gitu kan. Mm-mm. Kalau kita ngelihat iklan di TV aja, kita berkali-kali ngelihat akhirnya tembus juga tuh. Coba Iya, cek Iya betul. cek aja produk-produk di kamar mandi kita gitu kan. Itu tanpa kita sadari juga bisa jadi karena pengaruh iklan-iklan yang kita lihat di TV dari Mm-mm. dulu gitu kan. Mm-mm. Mungkin itu juga diturunkan karena dari orang tua kita pakai itu. Tetap ada repetisi di sana, Iya, pengulangan gitu. Hanya lebih lebih mengakar gitu. Sehingga iya. tanpa kita sadari perilaku itu muncul. Sehingga ketika beli pasta gigi akhirnya mereknya ini, Mm-mm. beli sampo mereknya ini gitu kan. Coba cek aja itu karena repetisi. Karena sering kita lihat, sering kita dengar gitu. Iya, iya, iya. oke. Ya, Makasih. yang jelas sih ada contoh yang signifikan lah ya. Ada yang ikut pemilu berkali-kali ya kepilih juga gitu ya akhirnya ya. Dengan berbagai cara ya. 5 kali, Bener. 4 kali gitulah di negara mana tuh kan ya kepilih juga ya. Iya, 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 iya. Bagian dari Baik. repetisi minimal nggak harus bangun personal branding lagi ya. Betul. Pernah maju gitu kan, oh nggak jadi maju lagi aja pokoknya. Nah, itu konsisten gitu. Nah, Lama-lama ya udahlah adanya ini ya gitu kan. ini nggak ada pilihan lain tau. Ya wis lah gitu ya. Mau tanya satu lagi nih Mas. Boleh, boleh. Ya, nah, terkait saya nggak tahu nih apakah tadi Mas Idrus sudah sudah menyampaikan atau belum. Cuman pertanyaan saya adalah dalam terkait dengan persuasif ya, komunikasi Mm. persuasif ini, hipnosis persuasif. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan? Mungkin step-stepnya atau awal bagaimana kita melakukan persuasi Situasi. komunikasi, persuasi hipnosis ini, Mas. Oke. Dalam konteks apa dulu nih? Ya dalam konteks ya kita yang jelas bukan terapis lah, bukan dalam konteks terapi ya. Dalam konteks kita ngobrol dengan pasangan atau dengan anak gitu kan, kita melakukan persuasi hipnosis tadi. Apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan gitu loh, sampai sehingga kita bisa melakukan suggest pada orang Hmm. tersebut. Hmm. Nomor satu pastinya adalah bangun hubungan dulu, bangun kedekatan. Jadi walaupun kita sudah punya hubungan, belum tentu kita pada saat itu nyambung. Hmm. Nah, tugas kita adalah membuat koneksi itu semakin kuat. Membuat koneksi itu ada dan membuat koneksi itu semakin kuat. Caranya gimana? Nah, kalau misalnya kita belajar hipnosis, kita belajar NLP, maka kita akan tahu bahwa untuk membangun kedekatan itu kita perlu membangun banyak kesamaan dulu. Hmm. Contoh, misal kalau mitra bicara kita itu ngomongnya pelan, kita ikut pelan dulu tuh. Kita bangun banyak Hmm. kesamaan di situ gitu loh. Dia minatnya saat itu di apa, kita ikuti dulu. Jadi sebanyak mungkin kita membangun kesamaan biar kita tuh bisa nyambung, biar bisa sefrekuensi. Karena ketika nyambungnya itu belum dapat, ya gimana pesan kita itu bisa diterima gitu kan. Hmm. Terus yang berikutnya, setelah kita berhasil nyambung dengan mitra bicara kita, siapapun itu, terus kemudian kita perlu merancang uh, sebenarnya di awal ya, apa sih yang aku inginkan gitu loh, Hmm. terkait dengan aku menyampaikan ini. Hal ini ketika aku sampaikan ke dia, itu apa yang aku harapkan terjadi gitu loh. Hmm. Jadi kita perlu tahu outcome-nya itu apa gitu loh. Hmm. Sehingga kita bisa nge-breakdown pada fase pertama, semisal di kayak semisal kalau menggunakan di apa di buku ini itu adalah sampaikan fakta-fakta yang ada dulu gitu Hmm. kan. Contoh misal pengen ganti mobil gitu kan. Mah, kita kan pakai mobil ini udah 10 tahun gitu kan. Terus ini kan ada kemungkinan juga itu kan udah mulai banyak tuh onderdilnya tuh yang mulai bermasalah gitu kan. Nah, itu kalau dihitung-hitung biaya servisnya itu kan lumayan juga, Mas. Nah, ini kalau semisal dari biaya servis, kita beli spare part itu kan bisa tuh jadi uang tambahan ketika mobil kita dijual,
kita beli ambil yang baru aja gimana, mah? Hmm. Wah, gitu contohnya. Jadi dibangun, disampaikan fakta-faktanya dulu. Hmm. Terus Jadi istrinya setuju kan, habis itu baru dikasih tahu. Tapi nanti skincare-nya budgetnya kita kurangi dulu ya, Mah ya, gitu ya. tapi kalau aku biasanya ketika mau beli apa-apa gitu, Mas, aku perlu memastikan bahwa apa kayak istriku tuh nggak dikurangin gitu loh. Nggak dikurangin gitu. Iya, iya, iya. Ini contohnya relate banget kayaknya mau langsung dipakai sama Bang Mukun ya di sini. Pengen ganti mobil dia. Dia pengen beli Tesla dia. Wih, mantap. Tapi versi itu, versi apa Versi namanya? brosur. Hot Wheel, Hot Wheel. Oh, Hotwheel. Oh, Tomica. Aku pikir brosurnya dalam bentuk Tomica. brosur. Oke, siap. Masih ada lagi, Mas Idrus? Hanya itu aja? Dipersering habis itu. Oke. Hmm, Oke. repetisi ya. Repetisi itu dia. Oke. Kalau semisal, jadi kan memang hypnotic persuasion itu kan yang disentuhkan memang di level emosi ya. Hmm. Ini bisa kita lihat di fenomena keseharian di saat kita itu membeli dari seseorang itu karena kita tuh kasihan, bukan karena butuh gitu kan. Jadi kalau kita tekun minta gitu kan, tekun untuk ngasih tahu, mempersuasi, ngasih sugesti, insya Allah lama-lama luluh juga. Itu kekuatan dari repetisi itu. Jadi diiyainya karena ya udahlah kasihan. Nah, yang penting kan diiyain gitu loh. Repetisinya. Jadi perlu tekun sih. Nah, ketekunan ini yang saya dapatkan juga dari Pak Yan Nurindra, almarhum Pak Yan Nurindra. Pak Yan Nurindra kalau mau menghipnotis orang tuh sangat tekun banget dia tuh. Dia pasti nunggu banget. Kalau sekarang nggak bisa, habis ini tak tunggu gitu loh. Kalau pakai cara ini nggak bisa, aku pakai cara yang lain. Pokoknya pasti kena dan beneran kena, pasti kena. Nggak ada orang yang kena dihipnotis sama Pak Yan. Iya, iya, iya. Aku saksi sih, jago banget emang itu beliau tuh. Luar biasa emang. Canggih banget. Canggih banget. Kira-kira gitu ya jawabannya, mudah-mudahan terjawab Mas Teddy. Siap, Mas Idrus. Makasih, Siap. Mas. Oke, baik. Ini sudah jam 9 lewat, jadi saya khawatir mengambil waktu terlalu banyak. Takutnya habis ini langsung dikirimin invoice sama Mas Idrus, jadi mendingan Enggak kita. lah. Enggak ya. Oke, Mas Idrus, makasih banyak ini sharing bukunya. Dan alhamdulillah tadi bukunya masih ada di Gramedia. Masih kalau ada boleh, ya. di apa marketplace juga masih Marketplace ada masih kok. banyak gitu. Jadi monggo kalau pengen penasaran, pengen tahu, meskipun tadi ya penulisnya bilang ini sudah mau direvisi ya, idenya sudah berkembang, tapi nggak apa-apa karena bisa berfungsi tadi sebagai antidot juga ya. Minimal Betul. kita pakai buat mengenali kalau kita mungkin dikenai begitu, atau ya dipakai dalam niat yang baik. Saya pikir oke ya. Kadang-kadang kan orang punya niat baik, cuman tadi tuh agak males bangun kedekatan. Ya jangan heran kalau ditolak ya. Ya punya niat baik, idenya bagus, tapi cara menyampaikannya kurang canggih gitu ya. Iya, Jangan iya. heran juga kalau ada resisten. Jadi ya anggaplah kita punya niat baik, solusi kita bagus gitu ya. Lebih baik kalau dikemas. Nah ini ilmu cara ngemasnya mungkin bisa diperkaya dengan bukunya Mas Idrus ya. Yes. Oke, ini ada komentar dari Mas Rido yang tadi nanya pecel, sekarang komentarnya sudah lebih relevan ya. Saya jadi terinspirasi untuk menjalin hubungan dengan departemen lain atau anak perusahaan lain untuk meminimalisir konflik antar bidang. Wah, ini direktur soalnya nih Mas Rido ini ya kan. Oke. Kayaknya. Dan manipulasi tadi bisa digunakan menyatukan antar bidang. Nah benar, manipulasi dalam arti menyatukan Positif, antar ya. bidang gitu ya supaya yang tadinya suka berantem bisa nyatu. Itu saya pikir itu sih insya Allah oke ya kalau dipakai buat itu ya. Yes, Apalagi sepakat. dia kerja di PLN kan buat menerangi masyarakat Indonesia gitu. Betul. Oke Mas Idris, makasih banyak. Nanti insya Allah Sama-sama Mas Edi. next Siap. sharing lagi ya. Itu Siap, bukunya insya Allah. di belakang banyak itu. Mulai dari apa tuh? Oh, itu Macam-macam. ada apa tuh Seven Step to Emotional Intelligence tuh aku inget tuh gambar itu ya. Tahu aja tuh. Itu ada Robert Cialdini tuh ya. Belakang itu ya. Ya, persuasion ini. Persuasion ya, Persuasion. banyak. Tapi yang kalau yang nggak kelihatan tuh di sebelah sananya lagi tuh ada Ada kitab-kitab bawah nih. Iya Halumidin segala tuh yang sebelah sana ya. Yang Berapa nggak ya, kelihatan Mas? tuh ya belum. Itu yang nggak kelihatan tuh buku-buku kitab kuningnya ada juga tuh kayak sebelah sana kan. Wes. Santren soalnya. Kitab kuning ini Mas, kitab kuning Mas. Apa? Ada. Ini kuning beneran nih. Emotional persuasion. Oh, itu ya. Ini apa? Ini buku berapa?
Ini buku keempat. Oh, buku keempat. Iya, iya, Heeh, iya. Siap, siap, siap. buku keempat. Oke, thanks Siap, berat. thank you Mas Terus Adi. teman-teman, terima kasih banyak yang sudah berkenan bergabung lumayan ya. Belasan sampai 20-an orang dalam hal ini. Nanti yang apa kalau mau nonton lagi, insya Allah akan kita sediakan di YouTube channel juga. Barangkali sekedar buat kenang-kenangan bagus juga kalau kita yang possible ya kita foto dulu lah. Ayo, Bentar ya tadi mana nih yang bisa? Oke, biar yang bisa ya. Sip. Oke, yuk. Wah, ini oh Mbak Indri teh Coach Indri dari ini dari apa Gorontalo ternyata ya. hmm. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Saya kirimkan ke grup kita. Iya, terima kasih kawan-kawan semua. Mas Idrus, makasih banyak ya. Mas Adi, teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.